awwaladun salih. Semua yang tercipta di dunia ini, baik itu manusia, kita semua anak cucu Adam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan makhluk paling mulia di dunia, makhluk yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan di hadapan Allah. Wa ma khalaqul insana wal jinna illa liya'budun. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia dan jin di dunia ini illa liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sejak zaman dahulu pun ada manusia yang muslim, ada manusia yang kafir, ada manusia yang munafik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia yang fasik. Nah, oleh karena itu ini mengenang manusia, makanya nggak seperti binatang, seperti makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Manusia Allah ciptakan punya akal dan pikiran, maka oleh karena itu baik yang meninggalnya kita sebagai muslim, maka ada satu yang dikatakan hitungan 1 hari sampai 7 hari. Nah, kita lihat kenapa ada hitungan 1 hari sampai 7 hari. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar dikatakan bahwa manusia yang meninggal dunia di alam kubur pertama kali sampai 3 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan ruhnya untuk melihat di dalam alam barzakh ini manusia. Allah izinkan. Ya Allah, saya pengen melihat jasad saya di alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan di dalam satu kitab Daqaiqul Akbar. Itu dikatakan lihat jasadnya. Wah, masih lumayan. Mulai ada satu pembengkakan. Kalau bangkit itu memang udah gede. Yeah. Ini yang dikatakan hitungan 1 hari sampai kepada 7 hari. Bukan hitungan orang-orang Hindu, Pak. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar itu diceritakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka 3 hari ini minta mohon nih ruh yang meninggal dunia, mau lihat jasadnya di alam kubur. Sampai kepada 7 hari dilihat, dimohon lagi pada Allah, ya Rabb, saya ingin melihat jasad saya di dalam kubur. Maka jasadnya yang tadi bagus, ganteng, cantik, itu udah hancur dimakan bumi. Nah, oleh karena itu kalau manusia masuk ke alam kubur, yang pertama kali Al-Malikul Rahman, beliau pun pertama kali masuk ke dalam kubur, bertanya kepada sang mayit, yang mayit, engkau tulislah amal kebaikan engkau tulis amal keburukan engkau. Si mayit bertanya, ya malaikat, mana pena, mana pulpen, mana tintanya? Maka malaikat Rahman berkata, wahai mayit, wahai manusia, engkau punya ludah adalah tinta, engkau punya pena adalah tangan. Engkau tulislah amal kebaikan engkau tulislah amal keburukan engkau. Maka Pak, mohon maaf, jadi kalau di dunia kita bisa bohong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau alam yang tahapan kita alami nanti, alam kubur, nggak akan bisa lagi di hadapan malaikat kita bohong. Ini anak-anak kita semua ngakunya udah sholat di depan bapaknya, nggak taunya belum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Makanya yang dikatakan Allah ciptakan manusia ini kita untuk berbuat bakti kepada orang tua nih anak-anak. Itu yang pertama, diasik nulis nih mayit. Begitu sampai di umurnya pas meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan sampai umur 63 atau 60 lebih. Maka sedang asik dinulis amal kebaikan. Begitu mau nulis amal keburukan, dia berhenti, Pak. Kalau di dunia berbuat maksiat, Allah di belakangin, nomor 2-in. Itulah pegangan. Tapi kalau pas lagi di dalam kubur, nggak ada tuh kata malu. Kata malaikat, hai mayit, kenapa engkau malu menulis satu amal keburukan engkau? Ya malaikat, saya malu. Malaikat yang menjawab, engkau masih hidup, engkau masih ada jasad dan ruh menyatu dalam dunia, engkau berbuat satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tulislah. Gak mau juga dikemplang oleh malaikat. Kemplangnya malaikat nggak kita ngemplang ke anak, cuma muter doang. Tapi kalau malaikat 7 lapis bumi
Dikemplang malaikat, diambil lagi, kau tulislah mayit, ditulis. Insya Allah. Begitu ditulis dalam kitab Baqaiqul Akbar diceritakan, maka dicalonkanlah oleh malaikat rumah ini di punya lehernya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nanti dunia udah berakhir. Nah itu yang pertama kali di dalam kitab Baqaiqul Akbar. Makanya manusia, anak cucu Adam meninggal dunia meninggalkan cuma 3. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang manfaat. Masa hidupnya dia bersedekah kepada masjid, mushola atau yayasan, maka ketika itu pun makin akan mengalir. Selama masjid atau mushola atau yayasan yang dipakai, maka itu akan berjalan. Yang kedua, ilmu yang ilmu yang manfaat bagi orang tua, yang ilmunya bermanfaat bagi kepada anaknya. Maka kalau anaknya menjalankan satu ilmu yang baik, maka ilmu itu pun mengalir. Yang paling berharga buat kita semua, Bapak sekalian, awaladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Doanya gampang. Kadang anak sekarang ditanya, doain ente punya orang tua. Orang tua ane masih hidup ini, gak perlu didoain tanpa udah meninggal dunia. Kalau doa orang tua, doa walidayhi birizqin, tafakkarullahu birizqin. Seseorang yang berdoa kepada orang tua mengucapkan Rabbi firli wali walidayya rizqun min haitsu la yahtasib. Rizqunya akan Allah Subhanahu wa taala berikan itu enggak yang disangka-sangka. Kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala enggak disangka-sangka. Kalau kita doa kepada orang tua nih, bagi kalian sebagai anak remaja, doain orang tua yang masih ada, gampang doanya kita ucapkan. Bahkan kalimat itu sering kita dengar. Namun kadang-kadang kita berat. Ini yang dikatakan bahwa awaladun salih yad'u lahu. Rasulullah pernah di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim. Beliau katakan tentang anak 3 nih Pak. La yadkhulu ilal jannah. Tidak akan masuk surga 3 manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala harapkan dia masuk surga. Uqul walidayhi. Yang pertama, seorang anak yang melawan kepada orang tuanya. Insya Allah, ini Allah haramkan nih Bapak sekalian. Makanya dari sekarang dididik, fondasiin agama. Penting agama. Terkadang saya terjadi dengan hal-hal yang lainnya. Zaman sekarang Masya Allah, godaannya belum lama kemarin mau UN 1 Situbondo, ada anak kelas 3 SMP udah 6 bulan. Nggak dibolehin untuk ikut ujian karena sedang hamil. Nauzubillah, na'udzubillah min dzalik. SMP Pak, Insya Allah. Uqul walidaini, kalau anak nih jadi jaga, jangan sampai anak melawan kepada orang tuanya. Yang kedua, wajjayus. Seseorang yang mendiamkan seorang anak, bahkan seorang istrinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan tuh masuk surga. Banyak zaman sekarang Pak, mohon maaf, gara-gara apa? Materi tuh anak dibolehin bonceng sama kemari. Zaman sekarang Masya Allah. Kita lihat zaman anak-anak 15 tahun. Insya Allah udah sono kemari udah bonceng aja. Lihat juga pengajian yang mana kita pilih guru. Yang harus kita tahu guru yang mana, ustadz yang mana harus kita ikutin, habaib yang mana kita harus ikutin. Nah ini yang dikatakan ajjayusun, seorang orang tua, orang laki orang tua yang mendiamkan seorang anak dan istrinya berbuat satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang ini bahkan disetel anak menjadi satu dewasa berbuat satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir buat kita semua mengingatkan bahwa al-insanu ar-rijalu wanita. Seorang manusia yang Allah sudah ciptakan sebagai seorang laki-laki, dia berubah hal wanita. Bahkan sebaliknya wanita berubah sebagai laki-laki. Zaman sekarang pun udah banyak media TV, media segala macam. Masya Allah, di zaman sekarang itu Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, Allah haramkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma na'udzubillah min dzalik. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apapun dalam hal bacaan saya dari awal sampai akhir
Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususan juga bagi almarhum sekali lagi sedikit Fatihah, yaitu almarhumah Ibu Hajah Mahroni binti Muhammad Imdad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكلمة الفاتحة بك لنا أبواب الخير، واجعلنا من أهل الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم. كل جميعا أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق على الحي وعلى الموت وبها إن شاء الله تعالى من الآمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.